أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وكان الشيطان لربه كفورا. صدق الله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, di hari yang penuh dengan bahagia ini kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini Masya Allah kita punya tema-tema yang sangat luar biasa. Namun sebelumnya Ali ingin sapa dulu jamaah yang ada di studio ini ya, di masjid ini ya. Assalamualaikum. Masya Allah kita matchingan nih kuning-kuning semuanya. Bapak sehat semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan duduknya kita di sini dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, dan sebelum Ali masuk ke dalam tema kita pada kesempatan kali ini, Ali ingin menginformasikan terus kita jaga protokol kesehatan 5M. Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan dan membatasi diri dari bepergian. Jadi kalau nggak penting-penting banget di rumah aja. Baik, kita punya 3 tema yang sangat luar biasa. Sifat boros disenangi setan, bener Bu? Bener ya pastinya. Ada yang boros di sini Bu? Banyak yang boros ya. Istri galak, suami tersiksa. Langsung bapak-bapaknya, wah gitu ya. Siapa? Istrinya pada galak Pak? Enggak ya, enggak kalau di sini. Baik, dan yang ketiga. Mendambakan buah hati di dunia dan di surga. Masya Allah temanya sangat luar biasa ya. Dan nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Ustadz Taufikur Rahman. Dan tentu saja Al-Ustadz Abdul Rahman Jailani. Dan kita akan ngaji yuk bersama Ustadz Syam ya. Dan baik, langsung aja kita akan masuk ke dalam tema kita yang pertama nih Masya Allah nih ya. Sifat boros disenangi oleh syaitan. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustadz Taufikur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Sadaqallahu maulanal azim. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, segenap ikhwan, akhwat,
yang mengikuti kajian di Masjid MNC Kebon Siri yang ada di sini. Semoga satu pantun pembuka ini menjadi doa buat kita. Makom Ibrahim terasa nyaman, seumur-umur bahagia diajak laki. Salam silaturahim dari Taufik Rahman. Semoga semuanya selalu panjang umur, murah rezeki. Kalau udah ngomong rezeki yang ngantuk amin kenceng. Ya, hadirin hadirat rahimakumullah, sifat boros disenangi syaitan. Jadi Quran mengingatkan di surat ke-17, juz ke-15, ayat ke-27. Yang tadi qari kita pun sudah bacakan. Innal mubadzirina, sesungguhnya orang-orang yang bersifat boros, mubadzir, yang bersifat berpoya-poya pada bukan tempatnya, kanu, adanya kondisi mereka, ikhwanas syayatin, adalah temannya setan-setan. Dan adanya setan kepada Allah adalah hambanya yang kufur nikmat. Hadirin rahimakumullah, kita harus tahu dulu apa sih definisi mubadzir. Kalau bahasa Quran surat Al-Isra ayat 27, apa sih pengertian boros kalau bahasa kitanya. Di mana ulama sepakat at-tabzir, adapun mubadzir ini, adapun boros, infakul mal fi ghairi haqqihi, membelanjakan harta bukan pada jalan yang benar. Jadi bukan berarti tidak boleh membelanjakan, sifatnya buat makanan, harta. Contoh yang gampang, ibu-ibu yang ada di hadapan saya rata-rata nih perawan, gadis, janda, balik apa udah bulak-balik? Udah bulak-balik. Sama Bib sama yang ngomong. Karena yang ngomong juga udah ngalamin proses begitu. Enak, enak, anak. Ya nggak apa-apa, ketawanya rada delay dikit deh. Dah, ibu kira-kira sebagai ibu rumah tangga yang sudah mengalami Pak kita proses dari enak, ya nikah, mana nggak ada yang enak sih nikah. Pergi belanja ke pasar baru, belum nawar, udah diparanin. Paling enak si pengantin baru, begitu tidur ada yang ngelonin, kan begitu. Masya Allah. Nah, proses enak halal tapinya kan nikah. Kemudian ya efeknya kadang-kadang ya beberapa bulan berikutnya buat yang perempuan ada rada enak-enak dikit gitu kan. Iya, iya. Ya berarti ya kalau ibu-ibu di sini saya yakin enaknya enak ngelihat duit kalau dikit ya. Enggak. Nah, begitu sudah punya anak, Bu, kira-kira udah begitu adanya, pengen gak punya suami yang cuman sayang saat pengantin baru aja atau terus selamanya? Alhamdulillah. Jadi bini kita gak minta banyak Bang. Aku mau dibelikan tinta, tapi tinta yang dari Belgia. Aku mau kau bicara cinta, tapi yang membuat hatiku selalu bahagia. Iya, Masya Allah. Cakep. Ternyata dapat kabar Bu, suami ibu dari perusahaannya dapat bonus. Dari MNC TV, Masya Allah. Iya, bonus lebaran iya, nih bonus habis lebaran. Masuk transferan ke rekeningnya sampai 100 juta. Amin aja udah Bu, contoh yang baik kok. Iya. Kira-kira dengar berita begitu, ibu sebagai istri di rumah bahagia apa enggak? Tapi begitu tuh laki pulang, ibu nanya baik-baik, lantas si laki bohong. Bohong. Kira-kira perasaan ibu gimana? Sakit apa enggak? Padahal benar dikirimin tuh buktinya, transferan masuk. Ternyata begitu ibu selidik punya selidik, itu uang habis. Bukan buat ngasih anak, bukan buat ngasih bini orang lain. Nah, naik rakit barang Sarini, sakitnya tuh di sini. Habis bukan buat yang tempat yang benar, duit ada benar. Bu, dengar-dengar ternyata dipakai buat ngapain? Buat nyawer biduan. Astagfirullahaladzim. Nah, ya
Ini biar saya contohin begini biar jelas Pak. Itu duit 100 juta sekiranya itu suami yang soleh pulang cerita sama bini, sama anak. Alhamdulillah Neng, hasil kerja keras abang di MNC TV, singkat kata, ya singkat kata begitu hasil kerja keras abang alhasil ini membuahkan hasil. Begini adanya, sekarang Neng mau minta beliin apa? Itu hal yang benar. Kenapa? Emang tempatnya benar. Tapi kalau dipakai buat nyawer, itu kalau bicara harta, bicara duit, kira-kira itu hal yang adil apa zolim Ibu? Nah ini yang dimaksud adalah mubadzir. Makanya ya di dalam hadis baginda Rasul menyebutkan dunia ini ketika diterima sama orang yang boros merupakan sifat setan. Yang bagaimana? Ada cara, ada kriterianya. Rasulullah menyebutkan ini buat jadi renungan buat kita agar jangan tergelincir menjadi hamba yang boros. Yang bagaimana? Abdin, seseorang hamba, razaqahullahu ta'ala malan. Yang Allah anugerahkan kepadanya harta. Walam yarzukhu ilman, tapi Allah enggak anugerahkan ilmu kepadanya. Fahuwa yukhbitu fi malihi, akan tetapi dia ngawur. Dia enggak sesuai dengan koridor fi malihi dalam membelakanjakan hartanya. Pertama, dengan sebab hartanya itu layat takifihi robbah, enggak makin membawa nilai ketakwaan dirinya kepada Allah. Kedua, walayasilu fihi rohimah, dengan harta yang Allah berikan kepadanya, dengan jabatan yang Allah titipkan kepadanya, tidak menyebabkan dia makin nyambung silaturahim kepada saudara-saudaranya. Siapa? Yang terdekat bininya, yang terdekat orang tuanya, yang terdekat mertuanya, yang terdekat encang-encingnya, yang terdekat orang-orang yang dekat darinya. Yang ketiga lagi, wala ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan dia enggak sadar harta yang Allah titipkan kepadanya di dalamnya ada hak-hak yang mesti diberikan. Ada zakat malnya sekian, ada zakat yang sifatnya buat yayasan ini sekian. Ini 3 macam enggak dikerjakan, maka Nabi menyebutkan fahadza bi akhbathil manazil. Inilah derajat yang terburuk. Nah, makanya lewat kajian kita ini supaya kita tidak tergelincir menjadi yang namanya sifat boros merupakan ya teman setan. Hadirin hadirat rahimakumullah, Ibu, Pak, ada caranya. Pertama, 3 macam yang Nabi benci dari sifat Bani Israel. Mudah-mudahan selesai ngaji ini betul-betul jangan nempel pada sifat kita. Wa yakrahu lakum, aku benci kata Rasulullah kepada kamu yang punya sifat 3 hal. 1, kila wakolah, banyak ngomong yang gak ada isinya. Ngomongnya tuh kalau ngomong percis kayak sendok terbalik. Sendok kalau buat makan kan enak, tapi kalau dibalikin tuh ada atas, ngomongnya ceritanya kalau cerita sama teman luar negeri terus. Amerika, sepatu, Paris. Dari sono, iya jalan-jalan kemarin, lu beliin gue enggak untuk oleh-oleh? Enggak, gue cerita doang sama lu. Ya, tuh. Kedua, apalagi? Wa kasratus soal, banyak nanya sesuatu yang udah jelas. Tuh sifat yang Nabi benci tuh. Udah jelas. Kata Rasulullah, mohon maaf, kata Nabi Musa, tolong cari sapi. Nanya lagi, sapinya yang warna bagaimana Nabi Allah Musa? Yang kuning kemas-masan. Sapinya yang bagaimana umurnya? Yang enggak tua, enggak muda. Sapinya yang pekerjaannya gimana? Akhirnya dengan banyak nanya, sulit dah. Padahal kalau dia enggak nanya, udah sapi yang ekornya ada 1, kakinya 4, ya udah sapi. Tuh, yang ketiga yang kita sedang bahas, wa idha'atul mal, yaitu sifat boros yang dimana menghambur-hamburkan harta. Jadi bukan berarti nggak boleh menghamburkan, tapi pada jalan yang benar silahkan. Gimana caranya? Nah, Quran surat ke-17 juz ke-15 ayat 29. Ayat berapa? Ayat berapa? Ini buat kita nih, tips ini dari Allah.
Kalau tadi bicara mubazir teman setan ayat 27, naik ayat 29 Allah ngasih cara. Makanya Quran memesankan wala taja'al yadaka maglulatan ila unukika. Dan janganlah kedua tangan kamu terbelenggu pada pundak kamu. Jelas ya? Jangan. Tapi juga jangan betul-betul royal. Jadi Imam Ali Zainal Abidin mencontohkan, ini pasir kita ambil di pantai. Pasir kita ambil di pantai, begitu kita kepel, kita lepas, boros namanya itu. Nggak boleh juga. Ambil nih dapat udah nih. Kita nggak pikirin tuh anak bini kita, lepas begitu. Itu namanya mubazir. Lantas gimana Ustaz? Caranya Al-Quran mengajarkan. Wala tabsutha. Dan juga jangan terlalu berlebihan. Fatak udah malu memahsuroh. Caranya ketika kita genggam tuh. Dalam kepalan kita pasir di pantai. Lepasnya pelan-pelan. Jadi pelan-pelan tuh. Melepasnya. Ibaratnya orang meres tetap keluar. Tapi jangan dilepas semuanya. Lebih-lebih dalam kondisi pandemi begini. Kenapa? Karena betapa banyak saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Jadi kita pakai dengan cara apa? Pausatuha, pertengahan. Caranya ya dengan cara jangan pelit buat bersedekah. Paham Bu? Pak, sama bini jangan pelit. Orang kampung saya cerita, Ustadz kenapa? Istri saya sakit, terus saya ajak ke toko emas baik. Oh, berarti dapat bonus nih ya dari tempat punya perusahaan. Jangan pelit, kenapa Pak? Karena ketika kita gunakan secara yang benar, nggak boros, nggak mubazir, dosa kita banyak apa enggak Pak? Dosa kita banyak apa enggak? Pak, ketika kita tanggung jawab tidak boros kita berikan kepada hak istri kita berikan kepada anak kita, maka Nabi menjamin di mana inna minaz zunubi dosa-dosa suami la yukaffiruha tidak bisa luntur dengan sholat kita, dengan puasa kita, dengan haji kita, dengan umroh kita. Tapi dosa-dosa para suami bisa luntur terhapus dengan sebab apa? Al-humumu fi tolabil ma'isyah. Dengan tanggung jawabnya seorang suami memberikan hak istri demi kebahagiaan istri dan anak-anaknya. Nah ketika kita tidak zalim, ketika kita tidak mubazir, di samping menggugurkan dosa-dosa kita, secara nggak langsung juga membuka untuk rezeki yang berikutnya. Doanya yang paling utama, yang sering kita baca, ya udah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Ikutin nah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Mudah-mudahan bisa dipahami doa itu yang Nabi ajarkan. Berlindung pada Allah dari sifat gundah gelisah, juga daripada sifat sedih. Berlindung padamu ya Allah, hindarkan dari sifat bakhil dan juga sifat malas. Ya, termasuk selamat daripada lilitan hutang. Makan lesen ampi ke Sukabumi, mudah-mudahan bisa dipahami. Masya Allah, terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustaz Taufikur Rahman. Dan mudah-mudahan kita terhindar dari sifat boros. Amin. Ya Rabbal Alamin. Habis ini kita bakal ngebahas tentang istri galak, suami tersisa. Bu, istri galak, suami tersiksa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.